Sekarang itu kekayaan di daerah mengalir ke atas. Masuk ada aliran ke atas, itu nggak mungkin. Kecuali dengan sistem imperial atau sistem imperialis. Sistem imperialis itulah yang menciptakan mekanisme trickle up, menggali kekayaan yang menggusur tanah pertanian, gitu. Yang itu surplus value-nya kemudian diangkat ke tingkat nasional dan kemudian ke tingkat internasional. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu makin menjauh, yaitu makin mengarah kepada ekonomi neoliberal. Indonesia itu merupakan negara outsourcing. Jadi Indonesia itu tidak melakukan industrialisasi. Karena Indonesia itu hanya memiliki pabrik saja. Itu pun juga tidak menyelenggarakan pendirian pabrik di Indonesia, tapi milik asing. Negara itu berfungsi sebagai tukang pembersih WC yang diberakin oleh ekonomi kapitalis. Secara hierarkis ya, yuridis, penafsiran Pancasila itu tidak lain tidak bukan adalah batang tubuh. Ya, ini pembukaan, ini batang tubuh. Jadi kalau di pembukaan ada Pancasila, maka penafsirannya ya di batang tubuh itu gitu. Termasuk kalau mau bicara ekonomi. Artinya apa? Penafsiran Pancasila sebagai ideologi negara dalam bidang ekonomi tidak lain tidak bukan seharusnya adalah pasal 33. Metodenya itu dapat dilihat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, khususnya ayat 1 yang mengatakan bahwa susunan atau sistem ekonomi Indonesia itu dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, apa itu azas kekeluargaan? Azas kekeluargaan itu, menurut penjelasan Bung Hatta, adalah sebuah istilah yang digali dari Taman Siswa, yang menjelaskan hubungan antara ya murid-murid yang tinggal ya, dan belajar bersama guru. Jadi azas kekeluargaan itu tidak bercerita mengenai hubungan suami istri, hubungan bapak anak, hubungan paman ponakan. No, azas kekeluargaan itu bercerita mengenai hubungan guru dan murid-muridnya. Gitu. Dan mereka tidak bicara mengenai makanan, mereka tidak bicara mengenai pakaian, mereka tidak bicara mengenai harta benda. Guru dan murid bicara mengenai ilmu pengetahuan. Nah, ini dalam sekali. Itu lebih dalam dari sosialisme. Negara ini atau bangsa ini lahir dari kolonialisme. Artinya apa? Kapitalisme sudah masuk sebelum kita proklamasi. Mereka nggak mau pergi begitu saja. Jadi memang benar kita proklamasi 45. Memang benar kita punya Pancasila. Memang benar kita punya Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia ikhlas apa tidak? Menerima itu secara sukarela atau tidak? Oke? Maka terjadilah subversi pertama setelah proklamasi. Apa itu? Yaitu terjadinya agresi pertama, agresi kedua tahun 47-48. Ini bukti fisik ya, bahwa pihak kolonial tidak rela Indonesia merdeka. Oke. Lalu perang ini ya tidak menyelesaikan masalah, ya macam-macam sikap kemudian berkembang, ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Tapi lalu kemudian ada juga kelompok yang mencoba membawa masalah ini ke dalam pendekatan diplomasi. Maka terjadilah ya peristiwa konferensi yang dikenal sebagai konferensi Meja Bundar. Kita selama ini nggak tahu persis apa yang terjadi di konferensi Meja Bundar. Yang kita ketahui adalah bahwa kita lalu memperoleh pengakuan kedaulatan. Ternyata pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 49 itu, ya, itu disertai dengan 3 syarat ekonomi. Satu apa? Satu adalah bahwa kita harus mempertahankan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. 2, kita harus mematuhi IMF dalam mengelola ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan hutang dari Hindia Belanda. Penjajah yang berhutang, yang dijajah yang disuruh bayar. Tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap Nekolim
neokolonialisme dan imperialisme itu semua memuncak. Kita tidak lagi hanya membatalkan KMB, tapi kemudian Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 65, tanggal 23 Agustus 65. Isinya apa? Mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Sudah nggak ada kompromi. Pertanyaannya, Nekolim terima apa tidak? Saya tadinya susah juga ya, tapi saya tertarik dengan tanggal. Bahwa undang-undang itu keluar tanggal 23 Agustus 65. Ya, lalu ada peristiwa besar terjadi 30 September. Ya, hanya dalam tempo 5 minggu. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 1665 dengan Gestok? Ya, lalu saya temukan bukti ya berupa beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 9. Isinya apa? Undang-Undang Nomor 7 sepakat mengangsur kembali hutang-hutang Hindia Belanda. Ini November 66. Undang-Undang Nomor 8 mendaftar menjadi anggota ASEAN Development Bank. Undang-Undang Nomor 9 mendaftar kembali menjadi anggota IMF dan World Bank. Clear, saya bilang. Tafsir saya apa? Tafsir saya Gestok itu adalah rekayasa korporasi-korporasi asing untuk menghabisi rezim Soekarno. Nah, setelah itu baru terbentuklah rezim Soeharto, yang saya lebih suka menyebutnya sebagai rezim kontra-revolusioner. Ya, dan kemudian mafia Berkeley sudah selesai sekolah, ya, lalu pulang, masuk, bergabung, memperkuat pemerintahan Soeharto. Ya, dengan dilaksanakannya agenda-agenda ekonomi neoliberal, dan itu belum selesai. Ternyata yang menjadi common enemy pihak kolonial selama ini, ya, itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Maka tahun 2002 terjadilah ya upaya amandemen terhadap pasal 33. Saya hakul yakin ya dengan cara berpikir saya ini. Kenapa? Buktinya setelah upaya amandemen itu dilakukan, yang ternyata yang berhasil dilakukan hanya menghilangkan penjelasan. Sementara batang tubuh ayat 1, 2, 3 tetap. Dan sampai detik ini ya sejumlah undang-undang diuji di MK dengan berbekal pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dan undang-undang itu batal demi hukum. Mulai dari undang-undang kelistrikan, undang migas, ya, lalu yang terbaru undang-undang sumber daya air. Nah, itu, ya. Jadi saya kira jelas ya apa yang sedang terjadi gitu. Ya. Kalau kita konsisten dengan cita-cita proklamasi amanat konstitusi sampai kepada pasal 33, maka ya hampir boleh dikatakan